Tidak ada yang bisa kemudian menyangkal itu. Bahwasanya ketika Al-Quran menceritakan madalla sahibukum wa magawa, kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, dialah Al-Quran, tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yaitu Roh Kudus. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18:18 Nabi yang sama seperti Musa. Apa yang sama seperti Musa? Sama-sama dilahirkan ayah ibu, sama-sama membawa hukum baru, sama-sama membebaskan kaumnya, sama-sama menghantam semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di hadapannya. Ayo, Nabi Musa kemudian memberikan tanah Kanaan, Nabi Muhammad memberikan tanah Mekah. Dah. Nabi Musa kemudian pengajarannya memberikan Baitul Maqdis. Nabi Muhammad memberikan kemudian Hajar Aswad, Ka'bah di Mekah. Nabi Musa membawa hukum kepada kaumnya, Nabi Muhammad membawa hukum untuk kaumnya. Musuh-musuh Musa ditaklukkan, musuh-musuh Nabi Muhammad dihancurkan. Jelas itu. Musa membawa hukum, Nabi Muhammad membawa hukum. Musa membawa kitab, Nabi Muhammad membawa kitab. Musa berperang, Nabi Muhammad berperang. Nabi Musa dalam tekanan, Nabi Muhammad dalam tekanan. Nabi Musa menang dari tekanan, Nabi Muhammad menang dari tekanan. Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima kaumnya. Pernah ditolak kaumnya, Nabi Muhammad pernah ditolak kaumnya. Apa yang tidak sama seperti Nabi Musa? Meninggalnya sama. Apa yang tidak sama? Kitabnya sama. Terlontar dari lisan dua nabi tersebut, ya. Apa yang beda? Nabi yang sama seperti Nabi Musa, Bismi Anoki, nabi itu akan mengucapkan atas namaku. Dalam Ibraninya Ulangan 18. Dalam Al-Quran Bismillah. Lalu apa yang beda? Hanya kedegilan, ketegaran tengkuk, lalu melemparkan kemudian kebenaran itu di belakang pundaknya, sehingga gengsi untuk menerima nabi yang sama seperti Nabi Musa, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Itu kata Quran. Ketika masih ada orang hari ini mendengarkan tentang Islam dan mengatakan Islam itu, dan masih menceritakan tentang Allah sesuatu yang tidak benar, setelah Islam datang kepadanya, maka mereka dihitung orang-orang zalim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, padahal dia diseru kepada agama Islam? Anda bingung, mana yang Tuhan? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Tapi Islam datang menyeru tentang Allah. Tapi Anda tidak mau menerima itu, maka Allah mengatakan, Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka kaum yang zalim. Anda zalim, Bung. Zalim terhadap diri Anda sendiri. Contoh kezaliman yang sederhana yang Anda lakukan. Anda tidak mau menyentuh original teks kitab saudara, sementara saudara sendiri sadar bahwa lebih valid original teksnya daripada terjemahan. Tapi Anda mau hidup di terjemah. Itu zalim namanya. Zalim. Apa Anda kira Anda hidup menjadi batu? Apa Anda kira hidup Anda itu selama-lamanya? Tidak, Bung. Detik demi detik, menit ke menit, menjadi jam, jam menjadi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun, sampailah Anda membusuk dalam kubur. Hari ini Anda masih bisa tersenyum,
masih bisa melenggang tersenyum. Kenapa? Karena masih ada pilihan antara Anda mau meluk Islam atau Anda tetap dalam kekufuran. Masih tersenyum. Tapi ketika ajal Anda sudah dicabut oleh Allah, tak ada lagi senyum. Karena tak ada pilihan. Anda hanya berurusan dengan akhirat. Tidak bisa Anda balik. Kalau sekarang Anda masih bisa berpikir, Islam Kristen, Islam Kristen. Kalau aku masuk Islam, aku nggak bisa makan babi lagi dong. Aku masuk Islam nggak ada perpuluhan lagi dong. Aku masuk Islam, aku disunat. Aku masuk dong saya, Mbak. Aku masuk Islam berarti, waduh, bahaya ini. Mending aku di sini. Itu masih ada pilihan. Tapi ketika kematian sudah datang, apa Anda pikir masih bisa memilih? Enggak. Salah memilih dalam hidup ini, kekal di neraka. Itu kuncinya. Anda dilahirkan menjadi seorang Kristen. Saya dilahirkan menjadi seorang Muslim. Apakah Anda akan berpikir Tuhan itu pilih kasih? Tidak. Apa buktinya? Anda Anda Kristen dari lahir, saya Islam dari lahir. Saya ditakar, perbuatan saya kemudian diselidiki. Pekerjaan saya kemudian diteropong oleh pencipta langit dan bumi. Ketika saya melakukan A, dosa. Ketika saya melakukan B, amal. Sehingga syarat dalam kehidupan saya itu cenderung jatuh kepada kemaksiatan. Tetapi Anda, tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, lakukanlah puasa sebagaimana orang terdahulu melakukan puasa. Wahai orang-orang kafir, sujudlah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu sujud. Gak ada perintah itu. Anda bebas. Mau merasakan apapun silakan. Mau makan apapun silakan. Mau minum apapun silakan. Mau bersetubuh dengan siapapun silakan. Anda bebas. Tak ada perintah Tuhan kepada Anda. Anda yang membuat-buat perintah sendiri. Jangan begini. Kata siapa itu? Siapa yang membuat? Ya Anda sendiri. Aturan agama internal Anda sendiri. Paulus lah yang membuat aturan itu. Tapi bukan Tuhan yang mengatur Anda. Anda lebih menghambakan diri kepada manusia daripada Tuhan. Ketika hari ini Anda bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka segala dosa-dosa yang pernah Anda lakukan putih bersih, nol. Dan amal-amal perbuatan baik yang pernah Anda lakukan selama Anda hidup masih tetap diperhitungkan oleh Allah. Anda tidak memiliki dosa seketika ini, hari ini juga, saat ini juga. Saya mungkin ada dosa tadi siang. Anda bersih. Itulah keistimewaan orang yang mu'alaf. Membawa kemudian tumpukan-tumpukan amal kebaikan ketika dia menjadi non-muslim. Begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Amalan-amalan baiknya tidak dihapuskan. Subhanallah. Anda jauh. Hebat kan? Berarti Allah itu adil. Sekarang permasalahannya, adakah Anda ingin melembutkan hati Anda? Adakah Anda ingin menggunakan akal sehat Anda? Atau Anda jatuh pada kategori wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Anda zalim, bang. Anda tahu Yesus manusia. Anda tahu kitab Anda bukan firman Tuhan. Anda tahu kitab Anda hanya terjemahan. Anda tahu Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab saudara. Tapi Anda rela hidup di situ, mengajarkan keturunan saudara, anak saudara, istri saudara, cucu saudara. Sama halnya Anda adalah sang pembinasa yang berdarah dingin. Anda tahu itu. Bahkan Bible Anda menceritakan hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Anda tahu itu. Berarti keturunan Anda kelak, kalau Anda kemudian tidak mengajari dia untuk tidak manggil Yesus sebagai Tuhan, keturunan Anda secara turun-temurun akan bertemu dengan Yesus dan akan diusir. Cucu Anda akan mengatakan, saya diajarin sama kakek, namanya Arom. Arom menunjuk kakek bapaknya, aku diajarin sama bapak gue. Akhirnya Anda dengan leluhur Anda dan cucu-cucu Anda sama-sama menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini ada kesempatan, lembutkan hati saudara. Anda nggak rugi masuk Islam.
Masuk Islam Anda cinta kepada Yesus, Anda mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada ruginya masuk Islam. Gimana ya Bang ya? Mungkin untuk saat ini bertanya aja sih Bang. Mau menunggu sampai selesai Natal kali. Bang Duma nih gawat kalinya, nggak begitu ya. Iya silakan. Bang Juma, misalkan kita mengakui bahwa ada nabi memang di Arab telah datang yang sama seperti Musa sesuai firman Tuhan, misalkan Bang Juma ya. Kita mempercayai juga Tuhan itu satu, Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi tanpa melalui pengajaran Nabi Muhammad, apa bisa Bang Juma? Yang tadi, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'il Islam. Gimana? Tuhan egois dong kalau kayak gitu. Mengharuskan mengikuti Nabi Muhammad. Lah, Tuhan jangankan meminta kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk sekedar diskusi agar kita dicipta dalam bentuk pria ataupun wanita, lahir dari rahim ibu bernama si Fulan dan seterusnya, kita nggak diberi. Kenapa? Karena kita tatarannya makhluk, dia maha kuasa. Apapun yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Makanya coba secara logika aja dulu. Umat Islam ibadah, mereka disuruh wudhu. Ketika mereka buang angin, nggak disuruh mandi, bukan pantatnya yang dibersihin, tapi wudhu kembali. Kenapa bisa demikian? Itu perintah. Sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mentaati. Kan yang diuji di sini sejauh mana kita mentaati perintah Tuhan. Kan itu. Kalau tidak mau taat perintah Tuhan ya sederhana, masuk dalam kategori bembek, kambing. Itu nggak perlu taat perintah Tuhan. Tapi kalau selama dia manusia, apa yang kuperintahkan, ya lakukan dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan apa upahnya? Surga, jannah. Di sana tak ada lagi sakit, tak ada lagi penyakit, tak ada sedih, tak ada haru, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Tuh. Sekarang kalau Anda menderita oleh karena sholat, oleh karena puasa, berapa tahun? Ya 30 tahun lah misalnya. Tapi setelahnya hidup kekal, Anda bahagia selama-lamanya. Kan hanya itu yang Anda inginkan hindari kan? Sholat, puasa, nggak mau satu istri aja, aku mau lebih dari satu istri. Itu aja kan yang ditakuti oleh saudara-saudara kita yang sudah bisa mendapatkan hidayah. Waduh, kalau saya masuk Islam ini, saya harus 5 kali sehari sujud. Saya ada pengalaman seorang pendeta dari Mamasa, pernah nelpon saya masih ingat, sering saya ceritakan. Bang Soma, ya paman, boleh nggak saya masuk Islam tapi sholat saya ya bolong-bolong lah, orang saya sekali seminggu aja beratnya minta ampun. Apalagi ini 5 kali sehari. Pusing saya lihat itu teman saya Bang Suma. Kenapa? Saya belum ngapa-ngapain, belum baca beberapa lembar Bible, lewat lagi asar. Belum lagi baca beberapa lembar, lewat lagi maghrib. Begitu aja terus kalian tiap hari. Pening aku lihat. Saya aja capek. Gimana saya mau masuk Islam? Padahal saya tahu Islam itu betul. Tapi berat Bang Suma. Itu pertanyaan pertama. Kemudian beberapa saat, entah 1 minggu 2 minggu kemudian dia nelpon lagi. Namanya Pendeta Yusuf. Mudah-mudahan beliau dengar. Habis itu ditanya lagi, Bang Suma, bisa nggak saya masuk Islam tapi sekali-sekali saya makan babi boleh ya? Karena itu makanan kesukaan saya. Jadi gitu. Saya nasihatin, nggak bisa Bang. Kita harus tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita dan surga bagi orang-orang kafir. Habis itu saya lupa, saudara,
terjadi kejadian kebakaran di kantor saya waktu itu. Dalam keadaan sibuk, saya ngurusin teman-teman dari polisi yang menangani kasus, lalu kemudian dari pimpinan, sibuk saya ngurusin itu. Tiba-tiba ada yang datang tuh, "Bang, ada yang mau ketemu." "Siapa?" "Bapak itu." Saya sudah lupa dan memang saya tidak pernah ketemu. Duduklah di kantin, langsung saya dipeluk menangis. Apa katanya? "Bang, bisa nggak sholat itu jangan cuma 5 kali dalam sehari?" "Kenapa?" "Kalau bisa sampai 100 kali dalam sehari." "Kenapa bisa, Pak?" "Saya Yusuf," kata dia. Saya Yunus yang dari Mamasa." "Oh, loh, saya lihat dari kaki sampai kepala, kok pakaiannya kayak bukan pendeta, kok kayak ustadz." "Saya sudah Islam, Bang Suma," sambil dia menangis. "Saya baru merasakan menjadi manusia utuh setelah saya sujud menyembah kepada Tuhan yang benar. Boleh nggak minta sama Tuhanmu supaya sholat ini jangan cuma 5 kali?" Sambil dia gemetar. Tapi saya tahu dia bertanya tidak butuh jawaban. Gemetar meluk saya. Terus saya dorong dia, dorong pelan-pelan. Terus saya bilang, "Bagaimana dengan babi, Pak?" "Waduh, jangan sebut itu." Saya langsung mual. Gak bisa lagi saya membayangkan itu. Begitu saya bayangkan, saya mual, mau muntah. Subhanallah. Itulah hidayah. Sekarang baru sholawat masjid, dia sudah ada di masjid duduk. Dan dia lebih nampak keislamannya daripada saya sendiri. Karena saya kalau berpakaiannya seperti biasa. Beliau sudah menggunakan baju sunnah, pakai surban dia kemana-mana. Itu dia. Jadi kalau hidayah sudah datang, nikmatnya beribadah itu tidak salah ketika dikatakan Nabi Muhammad itu ibadah sholatnya pada malam hari membuat betisnya bengkak-bengkak, itu tidak salah. Saya sendiri bukan pamer. Saya pernah merasakan nikmat level posisi nikmatnya ibadah seperti itu. Bukan seperti Nabi Muhammad, tapi mendekati seperti itu. Kenapa? Saya tidak hitung waktu. Saking nikmatnya komunikasi dengan pencipta itu. Nikmat sekali. Sholat tak terasa waktu. Semuanya indah. Perut lapar pun indah. Orang dicaci maki pun indah. Orang jahat pun indah. Menjadi konsumsi yang nikmat. Kejahatan-kejahatan yang muncul di sekeliling kita menjadi sesuatu yang indah. Senyum yang ada, kebahagiaan yang ada. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Sang Maha Suci. Jadi tak ada beban. Tak ada beban sama sekali. Maka jangan heran ketika saudara-saudara melihat teman-teman kita jamaah tablik dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, mereka jalan kaki kemudian. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya bersama dengan Allah. Mereka keluar 3 hari, 6 hari, 40 hari, 4 bulan. Mereka menikmati itu semua. Nikmat. Napasnya bersama dengan Allah. Jalannya bersama dengan Allah. Nikmat sekali, nikmat sekali. Bahkan diancam kematian pun dia hanya tersenyum. Kenapa? Dia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Jadi di Islam itu sangat indah. Makanya Islam itu dikatakan Islam. Apa itu Islam? Damai, sejahtera. Itu Islam, netral dia. Entah itu kulitmu hitam, kulitmu putih, matamu sipit, bola, perutmu gendut, kurus. Begitu Islam, tak ada suku, tak ada kemudian bahasa, tak ada kemudian tahta, tak ada harta, tak ada, rata di situ. Makanya Anda lihat masuk di masjid. Saya lebih dulu sebagai clearing service berdiri di depan, presiden datang, Pak Prabowo datang. Saya geser dari barisan pertama, tidak mungkin. Pak Prabowo paling belakang datang. Kalau perlu dia di belakang pintu dia berdiri. Yang di depan, yang datang lebih dulu adalah clean service, tukang beca, tukang batu. Tidak mungkin Pak Prabowo bisa menggeser orang-orang tersebut. Itulah di dalam masjid, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada pakaian, tak ada kemudian jabatan. Rata di hadapan Allah. Itulah di masjid. Gitu saudaraku. Jadi indah di Islam itu, sangat indah. Nah, terus kemudian kenapa orang selalu bertanya, Islam itu bullshit, Islam itu pembohong. Kenapa? Mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, justru karena Tuhan kami itu ada dan posisinya sebagai Tuhan, bukan ada sebagai benda. Kalau ada sebagai benda, maka dia harus diwujudkan.
Tapi karena dia ada sebagai Tuhan, maka dia meliputi alam semesta. Sanurihim fil afaq. Sanurihim ayat fil afaq. Itu jelas itu. Jadi ketika kemudian kami menyembah kepada Allah, bukan hanya sekedar ritual sujud, rukuk, berdiri, enggak. Tapi dalam keadaan kami duduk, berjalan, itu kami bersama dengan Allah. Kenapa? Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, aku lebih dekat kepada hambaku manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Coba ada nggak jarak kita dengan urat leher kita? Nggak ada jaraknya. Tapi Tuhan lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Itulah hebatnya Islam. Makanya jangan cari mana Tuhan. Enggak, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu ada. Bukan ada di mana-mana, enggak. Tuhan itu ada, meliputi alam semesta ini. Makanya dia mengatakan bahwa kepada mereka yang mencari aku, katakan aku lebih dekat kepada dirinya daripada dirinya terhadap urat lehernya. Apa pembuktiannya secara biologis? Sekarang Anda lihat telapak kaki Anda. Anda tidak merasakan dulu dia imut, sekarang dia sudah keriput. Siapa yang mengatur itu semua? Bahkan tangan kita ini bukan punya kita. Bibir kita bukan punya kita, telinga kita bukan punya kita. Lalu mana punya kita? Kita nggak ada. Kita ini milik Allah. Nggak ada kita ini. Kita ini miliknya Allah. Kita nggak ada. Yang kamu garuk itu bukan kepalamu. Iya dong. Rambutmu yang kamu rapikan bukan punyamu. Bukan. Saya sudah dengarkan. Ya, itu semua milik Allah. Bagus. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Sebenarnya gini sih Bang Juma. Kalau penjelasan Bang Juma ya hampir sama. Sebenarnya kita pun di gereja begitu penjelasannya. Kepunyaan di dunia ini kepunyaan milik Tuhan semuanya. Dan memang kalau untuk kebenaran sebenarnya gini, saya masih compare sih Bang Juma. Jadi ada data yang kemarin kita diskusikan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Tapi saya juga baca hadis gini Bang Juma ya. Hadisnya saya lupa, mungkin Bang Juma tahu ya, tapi saya udah baca. Jadi itu ada di kepala saya terus Bang Juma. Setelah kita diskusiin data yang kemarin jalan kebenaran dan hidup, hadisnya gini bunyinya Bang Juma ya. Jadi ketika pada saat setelah kematian ada namanya hisab di Islam, bahwa yang memberikan syafaat itu Nabi Muhammad. Semua manusia meminta tolong kepada junjungannya, cuman semua junjungannya menunjuk Nabi Muhammad. Hadis itu apakah sanadnya benar Bang Juma atau memang itu valid? Iya, betul. Bukhari maksudnya. Ya saya lupa, tapi ya, itu ada. Bukhari hadits 6886. Jadi ketika datang kepada Nabi Yesus, Ibrahim, datang kepada semua nabi. Ya, bahwa mereka menjanjikan keselamatan mengikuti Dia. Ternyata mereka nyuruh ke Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Memberikan syafaat gitu. Iya, benar. Itu apakah betul Bang Juma? Itu sanadnya gimana? Apakah real begitu? Ya, itu adalah hadis sahih. Itu hadis sahih. Hadis sahih berasalkan dari Al-Quran atau gimana? Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, silakan. Ali Imran 31 coba. Imran 31. Bentar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Apakah ini bercerita tentang hisab, yaumul hisab? Yes, betul. Di mana? Ya itu. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, maka pencipta
pencipta langit dan bumi akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Fattabi'uni. Ini Allah sendiri yang ngomong. Ya, kul itu perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada mereka. Kemudian di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari perhimpunan, yaitu hari kiamat. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Oke. Berarti berapapun dosanya akan diampuni jika melalui Nabi Muhammad gitu. Ya. Cuma kayak pernah ke surga aja lo cuma. Surga itu sebuah kepastian, Bang. Seperti pastinya besok adalah hari Sabtu. Saya belum selesai Bang, cuma bentar. Emang lo pernah mati? David diam dulu. Jadi gini Bang, cuma ada timbangan amal baik dan amal buruk ya di dalam Islam ya, bahwa tidak semuanya bisa langsung dimasukkan ke dalam surga walaupun dia mengikuti Nabi Muhammad. Berarti janji keselamatan itu tergantung amal perbuatan, benar Bang Cuma ya? Iya. Oke. Ketika pertimbangan pada saat hisab amal baik dan amal buruk imbang, berarti disitulah Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya gitu, atau Syafaat. Betul. berarti Benar sekali. masih bisa, walaupun dia imbang amal baik dan amal buruk, di hari itu dia tidak beraktivitas lagi, masih bisa ditambahkan amal baiknya oleh Nabi Muhammad gitu. Itu gimana? Nabi Muhammad tidak akan memberikan ruang kepada neraka untuk menyiksa umatnya. Beliau akan senantiasa memberikan syafaat. Dia akan minta kepada Tuhannya agar memberikan syafaat, agar dia memberi ruang kepada dirinya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bukan umat Islam ada yang di dalam neraka? Ada yang dalam neraka, mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Apakah Kecuali tetap dapat syafaat? kecuali yang munafik dan orang-orang yang musyrik syirik. Saya masih belum nyambung ini Bang Juma. Jadi gini, Bang Juma Ya. bilang tadi tidak akan disentuh api neraka untuk umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain umat Islam pun ada yang di neraka. Itu gimana maksudnya Bang Juma? Yang munafik, musyrik. Munafik. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang munafik, orang-orang yang murtad, orang-orang yang musyrik, menyembah selain daripada Allah. Tapi umatnya yang tidak melakukan dosa tersebut, tapi melakukan dosa yang lain, Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Kan sudah ada ajaran. Gimana? Berarti kesimpulannya, walaupun di dalam hatinya mempercayai satu Tuhan dan percaya Muhammad itu nabinya, kalau dia melakukan perbuatan syirik, berarti dia tetap kekal di neraka gitu. Yes. Kalau syirik itu tidak bisa diampuni. Berarti nggak menjamin keselamatan dong mengakui itu. Iya. Tidak ada keselamatan bagi orang yang syirik. Tidak ada keselamatan bagi orang munafik. Sekarang begini saudara, ada nggak umat Islam
yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan dosa dalam sehari? Nggak ada kan? Semua manusia nggak ada yang bisa jamin. Nah, itu dia. Makanya Berat. hidup butuh jaminan, Bang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kemudian Yesus berarti Yesus tidak menjamin. bagi yang percaya. Ya, kecuali yang percaya, sama seperti Nabi Muhammad. Kan tadi dalilnya kita sudah baca kan, Ali Imran ayat 31. Betul. Yang mengikut, Tapi yang Bang Juma mengikut. bilang, Apakah orang munafik mengikut? Tidak kan? Tapi percaya. Apakah orang syirik mengikut? Kan tidak. Tidak dibenarkan karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan itu. Kalau orang yang disebut munafik itu, saudara, dia sudah tahu hukum tapi dia langgar. Yang disebut syirik itu adalah dia sudah tahu Tuhan itu Allah tapi dia masih menuhankan yang lain. Dia udah tahu, berarti dia sengaja. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa bukan karena dia sengaja, bukan karena dia ingin musyrik pada Tuhan, bukan karena dia berpura-pura, bukan. Kayaknya saya harus belajar tentang itu sih. Soalnya saya belum dapat definisi syirik, musyrik itu memang. Kalau syirik itu menyembah, mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi juga masih percaya yang lain. Ada yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Tuhan. Misalnya dia sholat, tapi terkadang juga dia pergi ke kuburan minta nomor di sana untuk pasang nomor apa itu. Itu namanya syirik. Itu yang enggak diampuni oleh Allah. Kemudian yang disebut berarti ngerujuk ke data tidak boleh ada ilah lain selain Allah. Ya, betul. Nggak boleh ada ilah lain selain daripada Allah. Kemudian disebut munafik, dia sholat hanya untuk disanjung orang, dia bersedekah hanya untuk pamer ke orang, dan begitu seterusnya. Orang munafik diberi kepercayaan, kemudian berkhianat, berjanji berdusta. Itu orang munafik, berpura-pura, kamuflase, hanya ingin menipu orang. Mati dalam keadaan seperti itu tidak diampuni oleh Allah. Orang-orang munafik itu tempatnya paling rendah di neraka. Berarti yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya yang tulus. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia kembali bertobat, menyesali perbuatannya. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat suci Al-Quran yang saya bacakan, yauma yajma'ukum, pada hari penghimpunan, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang beriman itu yang tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan kebajikan, artinya mereka ikhlas dalam beramal, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Satu-satunya nabi yang menjelang kematiannya menyeru kepada Tuhannya terkait umatnya hanya Nabi Muhammad. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ada Tuhan mau meninggal, malah dia minta tolong untuk diselamatkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaqtani, Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Tapi Nabi Muhammad dia nggak peduli dirinya, dia lebih peduli kepada umatnya. Itu baru dikatakan kasih yang sejati. Ada Tuhan mati, justru dia mau Tuhanku mengapa kau meninggalkan aku? Mati dia. Tapi Nabi Muhammad, ummati, ummati, umatku, umatku, dia malah mengkhawatirkan umatnya daripada mengkhawatirkan dirinya. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, katakan kepada pencabut malaikat, apakah seperti ini sakitnya sakaratul maut? Ya, apakah umatku juga kelak akan merasakan sakit seperti ini? Kata malaikat, ya, tolong berikan semua kesakitan sakaratul maut umatku itu biar aku yang merasakan, jangan mereka. Bayangkan cintanya Nabi Muhammad kepada kami umatnya. Ingat saudaraku,
Di bumi kita, di dunia kita ini, di negara manapun, seorang raja, seorang presiden, orang kaya raya, seorang pejabat negara, atau apapun itu, ketika dia ingin mati, dia selalu berwasiat apa? Kuburkan aku di pemakaman keluarga. Kuburkan aku di samping istriku. Kuburkan aku di tengah-tengah anakku. Itu raja. Itu presiden. Nabi Muhammad kerajaannya sudah 1400 tahun tidak pernah luntur. Tapi apa kata beliau? Kuburkan aku di tengah-tengah sahabat-sahabatku. Kenapa harus di tengah sahabat? Kenapa enggak di tengah keluarga? Karena yang menyampaikan risalah keislamannya untuk menyelamatkan umat manusia adalah sahabat-sahabatnya dan juga keluarganya. Untuk menjadi saksi bahwa dia dan sahabatnya adalah satu ajaran. Orang-orang kalau kaya raya, kalau jadi pemimpin, kuburkan aku di pemakaman keluargaku ya, di samping istriku. Nabi Muhammad enggak. Kuburkan aku di samping sahabatku, karena mereka lah yang berjasa kelak untuk mengajarkan ajaran ini kepada umatku, sehingga umatku jauh dari api neraka jahanam. Satu-satunya manusia yang mati, mayatnya tidak diinginkan kemudian oleh orang-orang sekampung, orang-orang banyak sekelilingnya untuk jangan dikuburkan. Hanya beliau. Secantik apapun orang yang mati, seganteng apapun orang yang mati, sesayang apapun kemudian kita terhadap orang yang kita cintai dan mati, tidak pernah kita mengatakan, jangan kau kuburkan mayatnya, biarkan dia mayatnya membusuk di sini. Tidak ada itu. Tidak ada. Baru satu malam juga orang mati yang paling kita sayangi ada di rumah sudah mulai merindingkan. Apalagi malam kedua, malam ketiga. Nabi Muhammad, para sahabatnya nggak mau. Gak mau, jangan kau pergi, jangan kau makamkan jasad beliau. Saking cintanya orang-orang terhadap Nabi Muhammad sampai mayatnya pun masih dicintai. Begitu harumnya akhlaknya, begitu harumnya kemudian petua-petuanya, begitu indahnya ajarannya, sehingga orang sekelilingnya tidak rela. Jangankan beliau, mayatnya pun tidak rela ditinggalkan oleh beliau, oleh mereka. Mereka nggak mau, mereka nggak ridho. Saking cintanya. Datang kita, orang yang hidup 1400 tahun setelahnya, dia kan pedofil, dia kan tukang kawin, dia kan begini. Halo, emang lu sesaman dengan dia? Baca kitab di mana lu? Nuduh beliau seperti itu, memfitnah seperti itu. Buku apa yang kamu baca? Kamu lulusan pesantren mana? Sampai kau bisa dapat informasi-informasi seperti itu. Kami yang belajar puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tentang Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan kemudian berita pemberitaan seperti itu. Itu hanya dihembuskan orientalis barat untuk menutupi kebaikan, kebenaran, kemuliaan baginda Rasul Muhammad SAW agar orang tidak masuk Islam. Yesus baru 3 jam mati, langsung mau dikubur. Turunkan dia sampai Yusuf Arimatea, Maria, Nikodemus sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Bang, apa? Turunkan jenazah guru kami, Tuhan kami. Kenapa? Kami mau kuburkan sebelum sabat. Belum apa-apa juga baru 3 jam. Kami mau dikuburkan, pokoknya kami nggak boleh lewat hari sabat. Kuburkan. Nabi Muhammad sampai harus berseteruh hanya karena mayat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada Tuhan mati bukannya disimpan dulu supaya kita puji, supaya kita sembah dan seterusnya, malah diminta sembunyi-sembunyi. Nikodemus, Maria dan juga Yusuf Arimatea minta sembunyi-sembunyi. Bang, kami mau ambil jenazah guru kami ya. Kenapa rupanya? Kami ingin kubur sebelum sabat. Kenapa? Nggak boleh dia. Pokoknya harus kalian kuburkan. Apa ini? Buru-buru kali. Berarti nggak ada sayang, nggak ada cinta. Kalau di Islam ini mau dimakamkan, tunggu dulu dong. Anaknya yang dari Jakarta belum datang. Tunggu dulu, masih ada anaknya. Kalau ini nggak ada pokoknya kuburkan. Udah mau sahabat, kuburkan pokoknya.
Sembunyi-sembunyi pun diambil jenazahnya, lalu dikubur. Nah, inilah bukti wujud cinta. Orang kita lihat saudara, kalau ada orang dibenci sekampung, yang ada adalah kewajiban orang sekampung memakamkan orang yang dibenci itu. Apakah dipertahankan tinggal jenazahnya? Enggak. Kalau perlu belum mati udah dikubur. Kalau orang dibenci nih, baru masih bernapas satu-satu, tapi kan orang dibenci udah kubur lah, hampir cepat, mengganggu aja nih. Tapi kalau orang disayang, berat rasanya sampai menghantarkannya itu ratusan ribuan manusia. Kalau orang disayang, berbaris orang sampai ke pemakaman karena orang disayang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Dunia berkabung ketika beliau meninggal. Dunia berkabung. Nah, bagaimana Yesus ceritanya bang ketika dia mati? Ada nggak muridnya mengantarkan ke pemakaman? Sederhananya gini, katanya dia bangkit hari ketiga. Ada nggak muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitannya? Kalau ada satu, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya ulang, kalau ada satu murid Yesus yang menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga, saya berhenti, saya tutup apologet Islam Indonesia. Kalau ada satu muridnya yang menunggu kebangkitan Yesus, tak ada satupun murid yang menunggu kebangkitannya, nggak ada. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu, Bang. Kebangkitannya memang nggak ada yang tahu. Gimana ceritanya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, Yesus katanya, akan keluar dari perut bumi hari ketiga. Kenapa nggak ada yang nunggu? Malah ketika ada muncul Shalom alaihim, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Jangan kesana dulu. Melihat hantu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba kalau Nabi Muhammad kemudian datang. Kan itu diyakinkan lagi, Bang, bahwa kalau nggak percaya suruh pegang langsung kan, suruh raba langsung kan. Iya, itu dia saudaraku, itu dia sampai memelas-melas. Ada apa kalian ini? Akulah ini. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku. Masih ketakutan, masih juga orang nggak percaya. Adakah di antara yang memiliki makanan? Dikasihlah ikan goreng dan sedikit madu. La haula wala quwata illa billah. Artinya kebangkitan itu tidak diinginkan oleh murid-muridnya. Orang kalau gini bang, orang kalau punya kejahatan akan dilupakan orang tersebut meskipun dia punya kebaikan-kebaikan. Contoh dalam kehidupan kita keluarga kita nih, orang tua kandung yang melahirkan kita berkabung menyebut namanya itu paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Aduh, itu hebat kali. Ada biasanya membacakan doa orang tuanya surah Yasin setiap Jumat. Malam Jumat bacakan orang tuanya kalau di Islam Al-Quran. Bertahan berapa bulan? Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, umatnya cintanya kepada yang tidak pernah luntur sedikit pun. Tapi ada kejadian aneh di pihak saudara. Katanya sayang kepada Yesus, tapi marah kepada umat Islam yang membela Yesus, yang mengatakan Yesus tidak ditampar, tidak ditonjok, tidak diludahin, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Marah kepada umat Islam. Mereka maunya Yesus itu ditonjok, ditampar, di blender, wah pokoknya senang kali kalau Yesus itu menderita, senang kali. Senang kali. Andaikan di kitabnya orang Yahudi ada yang lebih parah dari Yesaya 53, bilur-bilurnya, andaikan saja ulat-ulatnya, itu juga dijadikan untuk Yesus. Berbeda sekali dengan Islam. Islam membela Yesus mati-matian, tapi Islam dibenci mati-matian. Yahudi membenci Yesus mati-matian sampai ingin membunuhnya, tapi Yahudi disanjung dan dipuja mati-matian.
Kan aneh. Islam yang memuliakan Yesus, Islam yang dibenci. Yahudi yang membunuh Yesus, Yahudi yang dipuji. Aneh kan? Ya, saya kira begitu Saudara Aaron. Oke. Thank you Bang Juma. Thank you juga saudaraku. Mudah-mudahan Anda dapat hidayah. Lembutkan hati saudara. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama Islam. Tugas kami hanya menyampaikan. Oke, teman-teman silakan Bang Handi, mungkin Dinda Ardiansa. Saya mau sarapan dulu. Ini pertama naik Gurunda Arom cerah banget mukanya. Sekarang kok jadi berantakan mukanya? Beliau otaknya berfungsi kawan. Susah. Orang cerdas itu nggak bisa menyembunyikan kebenaran. Sulit. Sebenarnya gini Gurunda ya. Kalau gimana ya ngomongnya? Gimana? Gini. Contoh ya. Kita ada tema Natal ini Bang Juma ya. Hidup dalam Kristus Bang Juma. Jadi saya temukan beberapa data literasi tentang ayat-ayat kalau untuk hidup dalam Kristus untuk tahun 2026 agak kesulitan memang jujur saya, tapi ada sih data yang saya dapatkan, cuman harus butuh literasi banyak, cuman tetap menyangkutnya itu tetap ke hadis yang ada pada Islam. Itu saya jujur saya Bang. Iya. Bahwa memang kita nggak bisa lepas dari pengajaran Islam perihal kehidupan beragama dan perihal iman untuk mendapatkan kehidupan kekal. Masih banyak data-data yang kita bawa dari sudut pandang Islam. Itu memang sulit terlepaskan. Bahkan beberapa pun saya tanya, ada nggak literasi di dalam kekristenan sendiri untuk mendapatkan pengajaran real dari pribadi Kristen sendiri gitu. Tapi memang belum dapat sih, belum ada sih. Itu sih. Iya. Menarik. Ya, jadi ke pendeta-pendeta semua itu sebenarnya dapat literasinya dari pengajaran Islam. Iya. Saya ngerti sebab salah satu bini dari ponakan saya itu adalah ponakan dari seorang pendeta. Beliau anak yatim piatu, dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian beliau merantau ke Malili, jumpa dengan ponakan kandung saya, mereka menikah. Saya jumpa, bahkan saya sampai hari ini alhamdulillah saya masih pelihara mereka. Meskipun anak mereka sudah ada 3. Saya dulu saya sering diskusi sama beliau. Dia bilang gini sama aku, Abah, tanteku itu kan pendeta. Ya, yang sering saya ceritakan dulu. Terus dia sebelum berkhutbah itu dia baca terjemahan Al-Quran. Ya, itu saya tanya. Itu fakta. Ah tuh, saya tanya. Loh, kamu tahu dari mana? Ya saya tahu karena saya yang dampingi selalu. Terus sampai di gereja dia ngapain? Dia menggunakan kalimat-kalimat terjemahan itu ke jemaat. Tapi jemaat tidak tahu kalau itu terjemahan Quran. Seakan-akan itu adalah dari Bible, padahal itu dari Al-Quran. Benar nggak itu saudaraku? Benar kan ya? Ya, betul. Memang Masya betul. Itu faktanya betul memang. Cuman kan gini Bang Juma ya. Kalau menurut saya ya, itu sih sebenarnya saya
nggak akan bilang saudara-saudara saya itu maling ya dari data Islam. Cuman kan yang kita sampaikan kan yang baik-baik ya, pengajaran baik kan. Jadi menurut saya sah-sah aja sih gitu loh. Ya, Iya. tapi kalau dalam bermusik mungkin dikenakan royalti lah. Saya udah pernah bilang gini Bang Cuma sama teman-teman saya ketika ada acara mungkin ya, terus akan menggunakan khutbah. Kenapa ada perdebatan diskusi dalam Islam dan Kristen? Karena dari kita sering menggunakan data-data yang memang itu miliknya Islam, kepunyaan orang Islam gitu loh. Kayak Roh Kudus segala macam, Allah itu memang sekali lagi makanya saya nggak mau bahas terjemahan lama karena jamaat taunya itu yang ada saat ini Bang Cuma. Kalau terjemahan baru itu kan memang dari perjanjian lama yang asli konteksnya itu memang nggak ada, kata Allah itu nggak ada. Maksud saya tadi kan memberhentikan untuk ngecek data aslinya ya agar nggak terlalu jauh lah melenceng dari konteks ini gitu loh, apakah Yesus kenal Bible gitu. Nggak perlu juga jamaat lari ke sana juga gitu Bang Cuma. Iya. Gini Bang Cuma ya, saya mewakili mungkin mereka yang belum mengerti dan belum paham, jamaat yang suka marah-marah kalau naik. Mungkin mereka juga nggak tahu bahwa literasi atau khotbah-khotbah yang digunakan pada saat menjelaskan firman Tuhan di Alkitab atau di Bible itu penjelasannya memang menggunakan pengertian-pengertian tentang Islam. Seharusnya sih mereka sadar diri itu sih, tapi ya udahlah. Iya, Masya Allah. Bahkan jadi saya mau bilang gini, bahkan Rom, isu. Tunggu. Bahkan Bang Juma mungkin tahu Tiberias ya Bang Juma ya. Ya. Nah, Tiberias itu mungkin yang terkenal Pendeta Marcel ya. Konfirm aja ke Pendeta Marcel bahwa memang literasi yang digunakan pada saat khutbah minggu itu firman Tuhan cuma 2 yang dibawa, tapi kenapa bisa sampai setengah jam atau 1 jam dia di atas mimbar? Ya karena itu membawa literasi atau pengertian-pengertian yang ada di hadis atau di silsilah dari umat Islam, sejarah kebudayaan Islam itu dibawa biasanya gitu. Berarti tidak salah pun saya ngomong. Tentunya itu gitu. Dia sibuk dulu mencatat, menstabilo terjemahan Al-Quran, bahkan dibuat di catatan-catatan kecil. Nah nanti kalau khotbah dibukalah catatan kecilnya itu di intisarinya diambil. Bagus. Pakai ini Bang Juma, sekarang pakai ketikan dulu. Ini tampilin di depan gitu. Monitor. Iya. Lebih canggih sih sekarang. Oke. Mungkin saya ngopi dulu ya. Ngopi Bang Juma. Saya juga ngopi nih. Iya. Tindar Diansa, Bang Andi monitor. Yang lain. Bunda Rahma. Saya nggak takut ngomong begitu yang di bawah ya, karena itu memang kita harus akui dan kita yang sampaikan juga yang baik-baik kok, nggak yang aneh-aneh dan nggak jiplak banget juga, kita juga ada improve-nya di dalam. Rom, lu kan jemaatnya lumayan agak banyak juga. Apakah lu nggak takut didengar sama jemaat lu? Ada beberapa jamaat yang udah tahu kok. Gitu. Tentang Kayak kemarin waktu literasi. debat sama Bang Juma. Betul, karena memang apa ya?
data-data itu nggak bisa terlepas dari buku-buku yang kita pelajari sebelumnya, karena di STT itu betul kata Bang Juma, kita mempelajari Islam, jadi kita tahu literasinya. Terus tanggapan jemaat lu waktu nonton lu debat sama Bang Juma gimana tanggapannya mereka? Iman Kristen tuh kuat, Kang Kian. Jadi mereka patokannya Alkitab terjemahan, bukan Alkitab original teks. Jadi walaupun disajikan original teks, tetap mereka nggak bakal nerima. Yes, karena tertulis di terjemahan begitu. Terus menurut lu sendiri ini terjemahan ini asli apa gimana? Jangan paksa saya untuk lari ke sana lah. Enggak, Ya. gua minta kejujuran lu aja. Jangan sampai lu menuhankan ini- LAI. Ini direkam kok. Enggak. Nih tisu dulu. Mau tisu? Enggak. Jadi gini, kita punya sebenarnya kitab-kitab yang lama atau original teks juga ada sebenarnya. Cuman nggak mungkin kita baca di mimbar kan itu. Kenapa nggak mungkin? Ya zaman nggak ngerti kok bacaannya gimana. Enggak, harusnya kalau dibacakan dulu kayak di Islam, Al-Qur'annya dulu dibacakan dulu baru terjemahannya. Apakah nggak bisa kayak Oh, gitu? nggak bisa gitu. Kita kan ada pujian-pujian di dalam gereja, nggak cukup waktunya. Jadi dibatasi waktunya ya. Iya dong, kita kan dari pagi sampai malam. Pagi jam 8 mulai. Kemudian nanti diganti lagi jam 10, kemudian ganti lagi nanti jam 12, ganti lagi jam 3, ganti lagi nanti jam 5. Bang Ardi, Bang Handi, Bunda Rahma mau masuk aja. Berat, Paman. Ini orang sudah pada tidur kali ya? Rupanya Tidur mungkin. Coba digelitik dulu Bunda Rahma. Bunda Rahma. Bun. tadi sama Bunda Rahma udah debat Bang Aron ini. Sore. Cuman males sama Bunda Rama, nggak mau gantian dia. Males saya kalau nggak mau gantian. Itu Gurunda waktu debat kemarin sama Gurunda itu yang pertama, bukan yang kemarin dia sama Pak Pendeta Ruben Yunus. Itu jemaatnya pada nonton ya Bang Aron ya. Iya. Sekarang pun ada yang nonton, kenapa emang? Gak masalah sih menurut saya. Kalau dia memang menemukan kebenaran dalam Islam, ya silahkan. Kurang dong perpuluhan. Menurut saya enggak juga sih Bang Juma. Gitu ya. Enggak. Kalau saya sebenarnya ikhlas-ikhlas aja sih Bang Juma. Cuman kan dari mereka memang yang mengadakan itu. Saya punya pekerjaan kok. Saya punya penghasilan sendiri kok. Dari perpuluhan tapi. Oh enggak juga. Ya itu kalau dikasih kita terima. Sama sih sebenarnya kayak di Islam juga kan Ustadz juga kan ada yang digaji sih. Guru ngaji juga kan ada yang dapat gaji kan. Iya. Ya sama sih. Kayak gitu. Cek, Ya, cek. Bang Handi masuk Bang Handi. Bikin kopi dulu saya. Cek, kedengeran nggak suara kamu? Ada? Kedengeran. Masuk Bang Handi. Bang Arom, Oh iya.
Tapi saya dengar gitu bahwa di STT itu belajar Al-Quran juga ya. Belajar saya udah khatam 2 kali Al-Quran, Bang Andi. Oh, yang mengajarkan Al-Quran itu orang mana? Iya ada lah, nggak perlu ini juga lah Bang Andi. Maksud gua orang mana, Bang? Maksudnya orang ustadz atau pendeta yang mengajarin Al-Quran? Dia pendeta senior sih, dosen pendeta. Pendeta itu menguasai keilmuan apa mau belajar Al-Quran? Mengajarkan lagi gimana? Jangan bahas itulah. Cukup tahu aja kalau kita belajar juga. Jangan-jangan dia cuma mempelajari terjemahannya aja, Bang. Dia nggak ngerti membaca originalnya gitu loh. Oh, kalau saya ditunjukin Bang Andi Al-Quran, saya bisa baca. Kira-kira gini loh ya. Misalnya dalam satu sekolah Islam nih, gitu ya. Terus belajar Bible, gitu ya. Yang mengajarkan Bible saya sendiri.